Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya, Pak dosen dan teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 1 akan berusaha mempresentasikan tentang pemikiran hermeneutika dari tokoh yang bernama Nazar Hamid Abu Zaid. Tapi sebelum itu, kami juga akan memperkenalkan rekan-rekan kami yang sangat luar biasa. Oke, ini adalah kelompok kami ya, beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ulia Zahratul Ummah dengan ide-idenya yang luar biasa. Selanjutnya ada Mas Fauzi Mustafa, beliau terkenal dengan antropologinya, sekali duduk bisa membedakan makam asli atau palsu. Selanjutnya juga yang tak kalah luar biasa ada Mbah Wahidatus Syarifah dengan suara emasnya, sekali bersuara bisa mengguncangkan dunia dan seisinya. Dan selanjutnya ada saya sendiri. Oke, yang satu ini kita skip aja ya karena nggak terlalu penting juga. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita masuk ke latar belakang slide pertama. Tentunya semuanya di sini sepakat ya, seiring berjalannya waktu, permasalahan itu semakin ke sini, masalah-masalah baru itu pasti selalu muncul. Dan untuk menjawab persoalan-persoalan itu, sebagian para ahli tafsir itu mencoba menggunakan pendekatan yang lebih baru lagi dalam memahami Al-Quran. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah metode hermeneutika yang berasal dari Barat ya. Hermeneutika itu adalah metode yang dari Barat. Nah, metode ini itu lebih memberikan cara pandang yang lebih kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'annya, yaitu lebih sesuai dengan keadaan dan situasi zaman sekarang. Dan salah satu contoh tokoh yang memakai pendekatan ini adalah Nazar Hamid Abu Zaid. Beliau memandang bahwa Al-Quran itu adalah bagian dari budaya karena diturunkan dalam konteks kehidupan manusia dan disampaikan dengan bahasa manusia. Nah, ini kan kontroversial sekali gitu ya. Kok bisa Al-Quran itu dipandang sebagai produk budaya? Ini menarik. Nah, gagasan Abu Zaid ini sangat menarik untuk kita kaji lebih lanjut, terutama dalam memahami bagaimana cara ia menafsirkan wahyu Al-Quran ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagaimana itu kita yakini sebagai mukjizatnya beliau Nabi Muhammad SAW. Baik, itulah latar belakang. Selanjutnya kita masuk ke biografi Nazar Hamid Abu Zaid yang nantinya akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Ulia Zahratul Ummah. Beliau sudah membaca dengan detail, beliau sangat paham sekali dengan Nazar Hamid Abu Zaid. Oke, lanjut. Selanjutnya mengenai biografi Nazar Hamid Abu Zaid. Nazar Hamid Abu Zaid lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1943 di desa Kuhafa, Tanta, Mesir. Sejak kecil, ia dikenal sebagai qori dan hafiz yang telah mampu menghafal dan memahami isi Al-Quran sejak usia 8 tahun. Ia menempuh pendidikan awal di sekolah teknik Tanta, lalu melanjutkan studi di jurusan Bahasa Arab dan Sastra Arab, Fakultas Sastra Universitas Kairo. Ia menyelesaikan sarjananya pada tahun 72, magister pada tahun 77, dan meraih gelar Professor of Philosophy pada tahun 81. Namun, sejak tahun 82, Nazar Hamid ini sudah ditetapkan sebagai dosen Universitas Kairo. Karena pemikirannya yang sangat kontroversial ini, terutama kritiknya terhadap kodifikasi Al-Quran oleh Utsman bin Affan, promosi akademiknya sebagai profesor ditolak pada tahun 92. Bahkan dituduh murtad dan dipaksa bercerai oleh keputusan pengadilan. Peristiwa ini dikenal dengan Qadhiyah Nazar Hamid Abu Zaid. Akibat tertekan
Akibat tekanan tersebut, ia meninggalkan Mesir dan menetap di Belanda, menjadi profesor di Universitas Leiden sejak 95 dan dikukuhkan sebagai guru besar pada tahun 2000. Nasr Hamid Abu Zaid ini dikenal sebagai pemikir yang fokus pada studi teks dan menyebut peradaban Arab Islam sebagai peradaban teks atau yang disebut dengan Hadroh An-Nas. Adapun karya-karyanya seperti Mafhum An-Nas, Naql Alkitab Ad-Din, dan Falsafah At-Ta'wil menjadi rujukan penting dalam kajian tafsir dan hermeneutik Al-Quran. Ia juga menulis lebih 16 buku dan menerima berbagai penghargaan dari lembaga internasional. Jadi intinya mengenai Nasr Hamid Abu Zaid ini, pemikirannya yang sangat kontroversial yang sudah dijelaskan Mas Irfan tadi ya, di-spill sedikit tadi ya. Karena pemikirannya menganggap bahwasannya Al-Quran itu hasil produk budaya. Bahkan Nasr Hamid ini dianggap murtad dan disuruh menceraikan istrinya. Selanjutnya mengenai pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid akan disampaikan oleh Mas Fauzi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya Muhammad Fauzi Mustafa akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya. Dalam materi kali ini saya akan memaparkan tentang Al-Quran dalam pandangan Nasr Hamid Abu Zaid, yang mana dalam pandangan beliau dibagi menjadi dua, yaitu Al-Quran sebagai teks dan Al-Quran sebagai produk budaya. Teori ini menurut pandangan beliau yakni teori interpretasi. Teori interpretasi harus sesuai dengan konsep Al-Quran atau harus terbangun dengan konsep Al-Quran. Dengan begitu hubungan antara teks ataupun nas dan interpretasi yakni takwil menurutnya tidak bisa dipisahkan, sehingga penggunaan teori tersebut sebagai keniscayaan. Nah, yang pertama kita bahas adalah Al-Quran sebagai teks. Menurut beliau tidak mendefinisikan secara eksplisit. Yang dimaksud dengan teks dalam bukunya Mafhumul Nas, Nasr Hamid hanya mengungkapkan perbedaan antara teks dan buku. Nah, teks berarti makna atau dolalah dan memerlukan sebuah pemahaman, penjelasan, dan interpretasi. Sedangkan buku ataupun mushaf tidak demikian, karena telah tertransformasikan menjadi sesuatu, baik itu karya estetik atau alat untuk mendapat keberkahan dari Tuhan. Dalam mengembangkan teori tentang teks, Nasr Hamid mengaitkan dengan bahasa dan budaya. Artinya apa? Dengan menghilangkan dimensi ilahiyah dari kajian Al-Quran tersebut, sehingga bagaimana teks-teks lain, kajian terhadap Al-Quran yang sudah merupakan teks manusiawi dengan analisa wacana dan semiotika. Teks didefinisikan sebagai sistem tanda linguistik yang memproduksi makna, sementara dalam semiotik teks mencakup segala macam sistem tanda yang memproduksi makna, simbol, dan lain sebagainya. Dapat dilihat dari sini, Nasr Hamid melepas dimensi ilahiyah
dalam kajian Al-Quran. Dan menganalisa linguistik adalah metode yang tepat dalam mengkaji Al-Quran. Pada hakikatnya, Nasr Hamid itu berusaha menggiring kita untuk paham sekuler dalam mengkaji Al-Quran, untuk melancarkan konsep teksnya. Nasr Hamid melakukan dekonstruksi proses pewahyuan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu kita telah mengetahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Nah, tahapan-tahapan ini menurut Nasr Hamid Abu Zaid disebut dengan tanzil, yakni proses turunnya teks Al-Quran. Dan yang kedua, yakni takwil, yang mana Nabi Muhammad itu menyampaikan teks Al-Quran yang telah didapatkannya melalui malaikat Jibril itu disampaikan kepada umatnya, yang mana berubah menjadi teks ilahi kepada teks dari teks ilahi menjadi teks insani atau dari tanzil menuju takwil. Nah, di bagian atau label itu, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad, itu dinamakan tanzil. Nah, dari Nabi Muhammad kepada umatnya itu dinamakan takwil. Itu adalah teori yang pertama, Al-Quran sebagai teks. Selanjutnya, Al-Quran sebagai produk budaya. Nah, adanya Al-Quran itu di lingkungan kita sendiri adalah banyak keragaman budaya, khususnya Jawa. Dan pada dasarnya Al-Quran merupakan produk budaya. Maksudnya apa? Dalam realitanya teks Al-Quran itu melewati rentang budaya pada waktu 20 tahun. Nah, realita ini tidak dipungkiri lagi terjadilah dialekta yang dinamis antara teks dan kebudayaan. Proses kemunculannya dan interaksinya antara realitas budaya yang selama 20 tahun tersebut merupakan fase keterbentukan. Maksudnya apa? Marhalatut takawun wat tashkul. Dan nanti diterangkan yang mana fase ini adalah fase keterbentukan. Selanjutnya adalah fase pembentukan. Ini marhala at-takwin wat tashkul, yang mana Al-Quran itu merupakan suatu budaya baru, sehingga Al-Quran dengan sendiri menjadi produsen budaya. Nah, gini, ada bagian yakni budaya, teks, budaya. Budaya ke teks itu adalah fase keterbentukan. Maksudnya adalah budaya itu sebagai subjek, sementara teks adalah objek. Lalu teks ke budaya itu dinamakan fase pembentukan, yang mana fase pembentukan ini Nah, sedangkan fase yang kedua adalah fase pembentukan, yakni fase yang mana teks itu menjadi subjek dan budaya itu menjadi objek. Itu budaya baru. Nah, Mas Gun mengutip dari kitabnya Naqad al-Khitab ad-Din
Nasr Hamid Abu Zaid bahwa realita budaya tidak bisa dipisahkan dari bahasa. Maka dari itu Al-Quran merupakan teks bahasa nas lughawi, terkaitan antara budaya, realita, budaya dan bahasa. Jadi kan Al-Quran sebagai teks historis sekaligus teks manusiawi. Sekalipun Al-Quran itu bersumber dari ilahi, tetapi hakikatnya Al-Quran termanusiawikan karena berada dalam ruang dan waktu tertentu. Manusianya bahkan sudah dimulai sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penjelasan dari Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan teks sejak awal diturunkan ketika teks diwahyukan dan dibaca oleh Nabi, ia berubah dari sebuah teks ilahi menjadi sebuah konsep atau teks manusiawi karena ia berubah dari tanzil menjadi takwil. Pemahaman Muhammad atas teks mempresentasikan tahap paling awal dalam interaksi teks dengan akal manusia. Nah, menambahkan Nasr Hamid Abu Zaid menambahkan bahwa sesungguhnya Al-Quran yang menjadi poros pembicaraan kita sampai saat ini adalah teks keagamaan yang tepat. Namun dari sisi saat berinteraksi dengan akal manusia dan menjadi sebuah konsep, maka hilanglah ketetapannya. Kemudian teks bergeser menjadi makna yang beragam. Dari dua pandangan Nasr Hamid Abu Zaid yang telah saya paparkan, banyak kurangnya mohon maaf. Nanti bisa dilanjut ke materi teman saya akan memaparkan lagi. Terima kasih dari saya. Baik, kita masuk ke dampak dari metode pemikiran yang dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Pemikiran beliau ini membawa dampak yang amat besar ya dalam studi keislaman, terutama karena ia menganggap bahwa semua tafsir yang ada di dalam Al-Quran itu sifatnya relatif. Jadi tidak ada tafsir yang tunggal atau absolut. Nah, sehingga siapapun yang menafsirkan Al-Quran itu bisa dianggap benar ya oleh sebagian kelompok yang mendukung tafsirannya tentunya ya. Nah, pandangan ini akan memicu sikap skeptis terhadap ajaran Islam karena meragukan otoritas Al-Quran itu sendiri sebagai sumber utama umat Islam gitu ya. Nah, kebenaran agama itu dipahami secara subjektif tergantung dari siapa yang menafsirkan, bukan berdasarkan kesepakatan ulama seperti itu. Nah, konsekuensinya adalah bangunan-bangunan Islam yang selama ini dianggap sudah baku ini bisa terkontaminasi gitu jika semua konsep keilmuan itu bisa dianggap berubah-ubah, maka nantinya tidak akan ada lagi fondasi Islam yang tetap. Nah, ironisnya lagi ini ya, bahkan nilai-nilai seperti keimanan ya, iman kepada hal yang gaib, iman kepada malaikat, jin, ars dan sebagainya lah, itu dianggap oleh Abu Zaid ini sebagai mitos budaya Arab yang sampai sekarang itu di zaman modern sudah tidak perlu lagi untuk kita yakini. Nah, ini kan bisa membuat umat Islam itu menjauh dari keyakinannya tanpa disadari, karena batas antara hak dan batil itu menjadi kabur. Nah, lebih lanjut lagi, Abu Zaid seolah-olah juga meragukan pewahyuan itu sendiri. Jika manusia itu dianggap tidak mampu memahami kehendak Tuhan yang absolut, maka penurunannya itu dianggap sia-sia saja. Nah, hal ini kan berpotensi merendahkan kekuasaan Tuhan, seakan-akan Tuhan itu tidak mampu menyampaikan maksudnya secara jelas kepada manusia. Dan lebih dalam lagi, Abu Zaid ini justru sangat meyakini bahwasanya tafsiran beliau yang paling benar ya, tafsiran yang dia tawarkan itu yang paling benar, dan dia juga mengkritik tajam tafsir para ulama klasik ya, bahkan yang sudah disepakati oleh kebanyakan para ulama, seolah-olah tafsirannya itu salah dan menganggap tafsirannya yang paling benar.
Nah, pandangan ini tidak hanya menggoyahkan metode tafsir, tetapi juga menyentuh aspek paling dasar dari keimanan umat Islam. Nah, gitu ya. Jadi sangat tafsiran beliau itu kontroversial sekali gitu loh. Menganggap bahwasanya tafsirannya yang paling benar, dan juga bahkan ya dia itu meragukan pewahyuan itu sendiri, karena manusia itu baginya itu dianggap nggak mampu memahami kehendak Tuhan yang absolut. Nah, seperti itu sedikit dari dampak metode pemikiran Nazar Hamid ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan contoh penafsiran dari hermeneutika Nazar Hamid Abu Zaid. Di mana di dalam surah An-Nisa ada konteks penguatan hak-hak anak yatim serta larangan memakan hartanya untuk dikembalikan kemudian hari saat mereka sudah dewasa atau sudah menikah. Sehingga datanglah hukum waris dalam surat An-Nisa ayat 7 sampai 11, di mana perlu dicatat bahwa ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa ini memerintahkan kita untuk sedekah kepada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang bukan kelompok penerima waris jika mereka hadir saat pembagian saat itu. Nah, hal ini tidak boleh diabaikan. Al-Quran menjelaskan bahwa hubungan asobiyah antara bapak dan anak bukanlah hubungan kemanusiaan yang penting. Nah, dari dua tanda di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Al-Quran tentang keadilan, distribusi harta, dan kekayaan dalam masyarakat lebih luas daripada konsep zakat, sedekah, serta mawaris. Karena tujuannya adalah jangan sampai harta itu berputar di kalangan orang kaya saja. Nah, hak waris itu dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 7 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Yang artinya
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit maupun banyak menurut bagian telah ditetapkan. Apabila saat pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu. Dan ucapkanlah kepada mereka, katakanlah yang baik. Maksudnya adalah kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan. Pemberian sekedarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Hendaklah mereka takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anak, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika ia anak perempuan itu seorang saja. Jika memperoleh setengah atau harta yang ditinggalkan, untuk kedua orang tuanya bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi warisan wasiat yang dibuatnya atau dilunasi hutangnya. Tentang seorang tua dan anak, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bagian laki-laki dan 2 kali dari bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah. Nah, merujuk dari ayat di atas, Abu Zaid mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama yaitu tujuan dari ayat Al-Quran tentang pewarisan agar hubungan di antara sanak keluarga, anak yatim, serta fakir miskin semakin erat. Dengan memberikan sebagian warisan kepada mereka jika mereka datang saat pembagian warisan tersebut. Kemudian hal yang kedua yaitu di mana Al-Quran memperhatikan lebih dari sekedar hubungan kemanusiaan seperti yang telah dipahami oleh masyarakat pra-Islam. Masyarakat pra-Islam memposisikan wanita lebih rendah daripada laki-laki karena dilihat dari ketidakmampuan wanita dalam memanah, tidak bisa menggunakan kuda, serta hal lain yang dilakukan laki-laki bisa namun perempuan tidak bisa. Sehingga menurut Nazar Hamid Abu Zaid, konsep keadilan yang terdapat dalam Al-Quran itu jauh lebih luas karena tujuan dari ayat di atas itu supaya kita tuh tidak hanya tidak hanya orang-orang kaya saja yang memiliki kesempatan untuk menerima harta warisan, tapi bisa diberikan kepada semua golongan, baik itu golongan miskin ataupun golongan kaya. Sekian. Terima kasih. Baik, ya, itulah akhir dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian tadi, mohon untuk dimaklumi ya. Namanya juga manusia, kami bukan Google. Nah, kalau ada kelebihan, anggap aja itu bonus dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan itu tadi bisa menambah wawasan ya, khususnya buat kita semuanya. Dan kalau ada pertanyaan silakan, kami persilakan, tapi jangan yang sulit-sulit. Kami ini masih mahasiswa, bukan narasumber nasional. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan senyum manis teman-teman semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.